Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Para hadirin ikhwan Zawiyah Maqamul Ihsan At-Tijani, Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, Sukabumi, yang dirahmati Allah. Demikian juga para ikhwan dan muhibbin serta pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang dirahmati Allah. Malam ini malam kedua di bulan Rajab. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan taklim ini, mari kita berdoa doa bulan Rajab. Dan juga salam dari Syarif Zainal Abidin At-Tijani Al-Jazair. Ya, tadi melalui WA beliau menyampaikan salam dan ungkapan selamat menyambut bulan Rajab. Dan semoga kita semua dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita membaca doa bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana, bersama Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Dan dengan barokahnya 2 bulan ini, ya, kita semoga disampaikan umur kita ke bulan Ramadan dan Allah memberi kita rizki melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan rahimakumullah, berbicara bulan Rajab, kita akan ingat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Isra Mi'raj ini adalah satu-satunya mukjizat yang nabi lain tidak mendapatkannya. Jadi hakikatnya semua mukjizat itu punya Rasulullah. Akan tetapi para nabi yang pada saat itu Rasulullah belum dilahirkan ke muka bumi, maka ada petugas lapangan ELT di masing-masing zaman dan masing-masing daerah. Sehingga jumlah nabi totalnya 124.000 nabi. Ya, sejak bumi diciptakan zaman Nabi Adam pertama manusia sampai dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam total nabi jumlahnya 124.000. Ya. Apa nabi itu? Nabi adalah orang yang dapat wahyu berupa ilmu tentang tauhid yang tidak akan mampu dicerna oleh orang-orang umum, bahkan kelasnya wali tidak akan mampu mencerna. Ya. Jadi kalau ini di perusahaan, ini ilmunya para direktur. Kemudian para hadirin rahimakumullah, untuk di masyarakat maka ada petugas pelanjut dan penerjemah ya ilmu kenabian, yaitu para wali. Jadi wali itu berada di bawah asuhan para nabi. Yang mana ya ketika tidak ada nabi, wali ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian dari para nabi, ya ilmunya para nabi ini tidak bisa dicerna oleh masyarakat umum karena ilmu super khusus tentang bagaimana makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik asma, af'al maupun sifatnya. Jadi ini hanya mampu dicerna para nabi. Kemudian dari para nabi yang 124.000 diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, untuk menjelaskan undang-undang kehidupan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Orang yang dapat tugas menyampaikan risalah itu namanya Rasul. Jadi Rasul itu orang yang dapat tugas menyampaikan risalah atau surat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa pedoman-pedoman hidup sehari-hari. Yang mana isinya adalah aturan yang bisa dicerna dan bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Terutama mereka yang beriman, kecuali mereka yang ingkar dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul adalah orang yang dapat tugas menyampaikan risalah. Surat, isi suratnya aturan bagaimana hidup di dunia yang baik, hablum minan nas, termasuk juga bagaimana hablum minallah agar supaya mendapatkan ampunan, ridho, cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para rasul terutama, di mana rasul itu pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Para rasul ini kan berhadapan dengan masyarakat untuk mengenal Allah. Karena Allah maha sempurna, setiap orang yang beragama apapun agamanya percaya adanya Tuhan. Loh kenapa kok tidak diterima imannya orang yang beragama lain selain Islam untuk saat ini? Jadi yang kalau sama Tuhannya mereka percaya, cuma konsep ketuhanannya yang salah. Bahkan dalam Islam sendiri umat Islam pecah dalam masalah rukun iman menjadi 73 golongan. Ini dalam masalah rukun iman, bukan masalah rukun Islam. Jadi firqah itu dalam keimanan. Yang diterima orang yang nyontoh mengikuti cara imannya Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Yang bikin-bikin sendiri yaitu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyontoh iman Kanjeng Nabi dan para sahabat itulah serta imannya para salafus saleh dikenal ahlus sunnah wal jamaah yang jumlahnya sangat besar, sangat banyak di seluruh dunia, sehingga dikenal dengan as-sawadul a'dham. Orang yang jumlahnya kayak kumpulan awan yang gede. Ya, artinya jumlahnya sangat banyak.
bukan orang-orang yang sempalan-sempalan. Jadi firqah ini pecahan, farokoh. Ya. Dari kata farokoh, nyempal, memisahkan. Apa? Ya tentang bagaimana tentang Allah, bagaimana tentang Nabi dan lain sebagainya. Mereka bikin konsep sendiri yang salah. Sehingga karena salah dalam konsep keimanannya ini, ya Islamnya ditolak. Jadi walaupun dia mengatakan Islam, tapi karena imannya salah, maka keislamannya ditolak gara-gara imannya yang salah. Sama dengan mobil. Mereknya Suzuki semua. Akan tetapi ada mobil bodinya Suzuki, mesinnya bukan. Sehingga ketika didaftarkan ke Samsat tidak dikasih surat-surat. Kenapa? Ya antara daleman dengan luarnya berbeda. Demikian juga tentang Islam dan iman. Karena yang diterima yang benar itu ketika amanu wa amilus sholihat. Iman dasar, keyakinan kepada Allah. Ini harus benar pondasinya. Tidak boleh salah. Kenapa? Ketika bengkok pondasinya, bangunan bengkok. Ketika pondasinya tidak rata, maka bangunan akan miring. Ketika pondasinya tidak kuat, bangunan akan ambruk. Makanya keimanan ini harus benar. Ngerti ya? Jadi itu. Setelah iman yang benar, baru beramal soleh. Amal soleh yang benar, ya itulah yang al-Islam. Bagaimana? Pertama, amal soleh ini mengungkapkan keimanannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya yakin dan saksikan keyakinan saya. Jadi makna dari asyhadu, saya bersaksi, ya, di balik kalimat itu lugasnya saya ikrar dan saksikan ikrar saya ini bahwa saya percaya tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga saya bersaksi kanjeng Nabi hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian tandanya, ya kita sudah bersaksi, ngomong, saksikan, ya, kan begitu kan? Tapi kesaksian ini tidak diterima. Kenapa? Ikrar itu harus dibuktikan. Apa buktinya kamu iman kepada Allah? Maka pertama, iqamus shalah, menegakkan sholat. Jadi kalau bilang iman tapi tidak sholat, jadi lip service. Jadi imannya hanya di bibir. Jadi tandanya iman yang pertama, sholat yang benar. Sholat yang istiqomah. Sholat ngikuti sholatnya kanjeng Nabi, tidak bisa bikin sholat sendiri. Ketika sahabat tanya bagaimana caranya sholat, ketika datang perintah sholat, kemudian sahabat tanya bagaimana caranya sholat ya Rasulullah. Nabi bilang, shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu dengan cara melihat dan meniru bagaimana caranya aku sholat. Maka Nabi jadi imam sholat sejak saat itu. Sampai akhir hayatnya. Sehingga kalau ada orang bilang wali, terus tidak sholat, ya walinya setan. Walinya yang benar, ya kalau perlu jadi imam sholat. Minimal ya sholat benar dan jadi makmum. Itu. Jadi sholat 5 waktu pertama. Jadi tanda kita beriman. Kemudian ketika pada waktunya masuk bulan Ramadan, puasa Ramadan. Jadi di antara amal soleh puasa Ramadan. Kemudian setiap tahun, ya di akhir bulan Ramadan, kita harus zakat fitrah.
Ya. Zakat kepala. Zakat di mana kita dilahirkan sebagai manusia secara murni, fitrah kemanusiaan. Ada pajaknya setahun, ya, dengan kalau beras 2 kilo 6 on. Jangan kurang, lebih boleh, kurang jangan. Kemudian setelah itu bagi mereka yang mampu, duitnya ada, situasi aman, bisa berangkat ke tanah suci, maka wajib baginya melaksanakan haji. Jadi bukan umroh, haji. Yang di dalam haji itu ada umroh. Sehingga kalau pertama umrohnya umroh wajib. Kalau sudah kedua umroh sunnah. Kemudian bagaimana haji yang sebenarnya? Ya harus wukuf di Arafah. Mabit di Musdalifah. Jumroh Aqobah di Mina. Berikutnya jumroh Ula Wusta Aqobah tanggal 11, 12 dan sampai 13. Setelah itu kembali ke Mekah untuk tawaf apa? Tawaf ifadah. Kemudian sa'i tahallul. Itu ya, jadi itu ibadah haji. Ketika sahabat dulu tanya pada Nabi, bagaimana caranya Nabi? Ikut aku. Dan Nabi bilang, khudhu manasikakum anni. Jadi hendaklah kamu ngambil mencontoh manasik haji dengan mencontoh kanjeng Nabi. Kenapa? Hanya sholatnya Nabi yang benar. Jadi kalau ingin benar harus niru sholatnya Nabi. Hanya puasanya kanjeng Nabi yang benar. Kalau ingin benar harus niru puasanya kanjeng Nabi. Zakat fitrah. Dan juga ada zakat mal. Zakat mal itu artinya orang yang punya harta kekayaan. Tidak berjalan, disimpan. Itu namanya zakat mal. Kemudian orang yang bertani juga ada zakatnya, namanya zakatuz zuru, zakat tanaman. Yang berdagang juga wajib zakat, nama zakatnya zakatut tijarah. Banyak macamnya zakat itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, oleh karena itu mari kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban dengan dasar iman alladzina amanu wa amilus salihah. Itu Islam yang benar. Iman itu dalamannya, amal soleh itu bukti keimanannya. Amal soleh saja tanpa iman ditolak oleh Allah. Contohnya bangun masjid, ya karena ingin dipilih jadi wakil rakyat, ingin dipilih jadi pemimpin, banyak orang punya duit bangun masjid. Berarti dia beramal soleh. Tapi dia tidak iman. Bukti tidak imannya, ya dia sendiri tidak sholat. Ada kan? Terus bagaimana? Ya ditolak oleh Allah. Allah tidak butuh kok. Kita yang butuh. Jadi kita berbuat baik itu membuktikan keyakinan kita kepada Allah bahwa kita benar-benar yakin, dan keyakinan harus dibuktikan. Tidak cukup bilang I love you. Maka ceweknya bilang, kalau kamu cinta saya, buktikan cintamu. Bilang I love you, ngasih belanja dikit, ngeluh. Ya dah I love you. Itu kan? Jadi harus ada buktinya. Itulah Islam, zahir dan batin. Ketika kan ada bilang cukup iling sudah Islam. Itu namanya kebatinan. Ditolak. Termasuk juga ya yang penting beramal, dak iman dapat. Ditolak juga.
Karena ini sudah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ikhwan rahimakumullah. Jadi bagi mereka yang ingin menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Pertama dapat ampunan, diridhoi oleh Allah dan disenangi oleh Allah. Jadi menjadi orang bilang, saya senang, saya cinta kepada Allah, saya mahabbah kepada Allah. Buktikan mahabbahmu, buktikan cintamu. Kemudian ketika kita ingin membuktikan cinta kepada Allah, bagaimana? Allah ngasih tahu, ngasih surat kepada kita melalui Rasul, melalui Pak Pos, ya, penyampai risalah. Penyampai surat. Siapa itu? Kanjeng Nabi. Allah pesan. Kul, katakan Muhammad. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu menyatakan cinta kepada Allah. Fattabi'uni. Maka ikutilah aku oleh kalian. Jadi orang yang cinta kepada Allah dan ingin diterima cintanya oleh Allah. Harus buktikan bagaimana meniru kanjeng Nabi. Bagaimana kanjeng Nabi menyatakan iman kepada Allah dan beribadah. Jadi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi ikut kanjeng Nabi. Kalau kita benar lahir dan batin ikut kanjeng Nabi, yuhibbukumullah. Niscaya Allah senang sama kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama. Terus bagaimana dengan Isra dan Mi'raj? Dengan bahasan yaitu orang thariqah. Jadi bukan guyon-guyon sekedar membahas Isra Mi'raj kemudian jadi guyonan. Ini agamanya bukan guyonan. Akan tetapi tidak dilarang. Sewaktu-waktu kita bercanda, berbicara, akan tetapi untuk perkara-perkara penting jangan guyon terus. Nanti agama jadi guyonan. Iya kan? Ini kita berbicara perkara penting, coba rapat pas guyonan. Jadi enggak rapatnya? Karena ini juga rusaknya agama, karena agama ini dibuat guyonan. Dibuat tertawaan. Sehingga pengajiannya pulang yang didapat apa? Sakit perut. Apa? Dari pertama sampai selesai guyon ketawa terus. Dan ini yang cocok dengan masyarakat. Kenapa? Itu masyarakat pinginnya segala satu dijadikan candaan. Coba enggak usah repot-repot ngelamar putri orang aja. Coba sampean ngelamar anaknya orang guyon. Diterima enggak sama besannya? Sampean kalau punya anak dilamar dengan cara bercanda, nerima enggak sampean? Enggak nerima. Ini perkara serius. Makanya ketika sudah datang besan ketemu besan, ada perkara serius. Dimulai, monggo. Langsung juru bicara ngomong bahwa ya kami datang ke sini untuk melamar Tuan Putri. Harus resmi. Kemudian lamaran diterima. Itu pun tidak bisa langsung masuk kamar. Harus menikah dulu, itu pun menikahnya tidak bisa dengan guyonan. Jadi harus dengan prosesi yang hikmat, yang diawali dengan syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan kanjeng Nabi utusan Allah. Kemudian orang tuanya bilang dengan nama Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim, angkah tukah, wazawwajtukah, mahtubataka binti bimahri bla bla bla, kobil itu. Tidak boleh guyon. Kenapa? Serah terima. Coba ini yang baru jadi Pak Lurah, kan serah terima kan Pak? Guyon enggak serah terimanya?
Cengir-cengir enggak ketika serah terima? Tidak ada serah terima cengar-cengir, tidak ada. Serius. Demikian masalah agama ini, ada yang bisa kita bercanda, pada bagian tertentu kita tidak boleh menjadikan agama sebagai candaan. Jadi para hadirin dan para ikhwan rahimakumullah, bagaimana Isra? Isra ini sudah tahu semua. Dan ayatnya subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi Isra itu perjalanan malam. Kenapa kok kalau ibadah dianjurkan malam hari, yang paling banyak bukan siang hari? Karena memang malam hari ini ada ketenangan pada jiwa. Ketika orang lain tidur, sepi senyap, maka pada saat itu beribadah lebih khusyuk, lebih mantap daripada siang hari yang penuh dengan hiruk pikuk. Sehingga kalau Ikhwan Tijani baca wirid lazim pagi ditakdim ke malam hari, pahalanya 500 kali lipat. Jadi kalau baca wirid lazim pagi ditakdim ke malam harinya, dengan catatan harus selesai sebelum adzan subuh, pahalanya 500 kali lipat. Kenapa? Keutamaan malam hari daripada siang hari berbeda. Makanya Isra dilakukan pada malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kemudian bagaimana Nabi Isra dan Mi'raj? Ada di antara umat Islam meragukan dan mengatakan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya saja, jasadnya enggak. Ada yang berpendapat begitu. Kenapa? Kalau jasadnya enggak mungkin, kalau ruh mungkin. Itu. Kan begitu kan? Ada orang-orang liberal mengatakan kayak gitu. Enggak mungkin. Kenapa? Kalau secara fisik perjalanan pada saat itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya Palestina sekarang itu, yang sekarang lagi perang itu kalau naik onta perjalanan setengah bulan. Kalau PP berarti satu bulan. Nabi tadi malam Isra, paginya cerita. Yang mendengar Abu Jahal pertama melihat Nabi, gimana ini mau ngomong dengan masyarakat Mekah yang belum simpati pada Nabi, yang banyak benci dan juga terpengaruh oleh provokasi para pemimpin Mekah pada saat itu yang tidak senang Nabi. Sehingga Nabi mau ngumpulin orang Mekah sulit. Maka ketika kelihatan Nabi ini gundah gulana, mikirkan gimana untuk menceritakan peristiwa tadi malam, bahwa beliau Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa Mi'raj sampai ke langit ke-7, sampai ke satu tempat dan bertemu dengan Allah. Ini belum dibicarakan. Baru Nabi ngomong bahwa dia tadi malam dari Masjidil Aqsa, sudah timbul pro kontra. Kebetulan yang melihat Nabi kayak gitu Abu Jahal. Langsung ngeledek Abu Jahal, Muhammad, kamu kok kelihatan gelisah. Ada apa? Iya, saya mau ngomong dengan masyarakat. Mau ngumpulin, ada apa kok mau ngumpulin orang-orang? Tadi malam saya Isra. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Abu Jahal langsung seperti menemukan harta karun. Wah, ini peluru ini untuk menghantam balik Muhammad. Udah, aku yang ngumpulin masyarakat. Siap kamu? Siap, kata Nabi. Maka di itu tempat sa'i itu kan kalau bukit ya. Bukit Sofa. Kemudian disitulah Nabi menunggu masyarakat Quraisy dikumpulkan.
Abu Jahal mengumpulkan orang-orangnya untuk ngontak masyarakat Mekah kumpul. Kenapa? Ini kesempatan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kumpul, aduh sampaikan saya. Sehingga tidak usah heran. Kalau yang jadi panitia Isra Mi'raj pertama Abu Jahal. Sehingga kalau sekarang ada panitia Isra Mi'raj kayak Abu Jahal, tidak usah heran. Karena panitia pertama itu Abu Jahal. Itu. Setelah kumpul, Nabi cerita bahwa tadi malam dia ke Masjidil Aqsa. Belum cerita Mi'rajnya, itu langsung orang Arab langsung begini, pegang kepala. Artinya, mana mungkin tadi malam ke sono sekarang sudah ada di Mekah. Padahal kalau bicara riwayatnya, Nabi berangkat kembali tempat duduknya masih hangat. Berarti kalau hangat bukan semalaman, kalau sudah semalaman dingin kan. Tempat duduk hangat itu berarti hanya hitungan menit. Sudah balik, makanya tempat duduknya masih hangat. Untuk perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa aja sudah tidak memungkinkan. Tidak masuk akal. Karena pada saat itu ya bis saja nggak ada, belum ada Toyota, adanya onta. Tidak mungkin. Maka langsung pada saat itu yang sudah iman saja langsung kembali murtad banyak. Maka akhirnya Abu Bakar tidak kumpul, dicari Abu Bakar. Orang sudah pada ya berjamaah murtadnya banyak. Yang sudah kemarin mulai percaya, hilang kepercayaan. Kemudian datang, Abu Bakar, itu teman kamu. Ada apa dia? Katanya tadi malam ke Masjidil Aqsa. Gimana menurut kamu? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, kalau Muhammad yang mengatakan, lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar. Sehingga disitulah Abu Bakar terkenal dengan As-Siddiq. Orang yang punya keyakinan sangat kuat dalam keimanannya. Ini para ikhwan dan pemirsa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana perjalanan Nabi. Yang pertama, kalimatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba. Sehingga kata hamba ini menolak keyakinan orang liberal yang mengatakan Nabi itu berangkat hanya ruhnya. Badannya tidak ikut. Karena pada saat itu banyak riwayat, ya pada saat itu Nabi bareng sahabat, termasuk juga Ummu Salamah dan macam-macam banyak riwayat, di mana ya mereka tidak menyadari kepergian Nabi yang sekejap tersebut. Sehingga ya yang akhirnya dengan penelitian pengakuan dari sahabat-sahabat tentang keberadaan Nabi pada malam itu timbul banyak pendapat yang sampai saat ini masih ada dalam literatur dan mempercayainya. Di antara kepercayaan yang salah itu Nabi berangkat rohaninya aja, jasadnya tidak ikut. Ya kalau kayak gitu berarti Nabi ini sekelasnya orang punya ajian Rogo Sukmo. Kan banyak. Tidak usah orang Islam, orang Hindu banyak. Ya, zamannya Prabu Siliwangi, orangnya masuk kamar, dikunci, jasadnya ada dalam kamar, sukmanya keluar. Itu kan? Ya kalau kayak gitu berarti Nabi kelasnya Siliwangi. Iya kan? Akan tetapi ini Nabi itu punya mukjizat. Mukjizat tidak bisa dilawan dengan akal, tidak bisa dilawan dengan apapun. Itu kalau wali punya karomah. Kalau orang soleh diberi oleh Allah namanya ma'unah. Kalau orang kafir, orang fasik,
diberi kesaktian, kelebihan, namanya istidraj. Ya, contohnya Nini Pelet, Mak Lampir, ya, Siliwangi yang bisa ngilang, sekejap lagi sudah ini dan lain. Itu namanya istidraj. Kalau Nabi namanya mukjizat. Kalau mukjizat tidak bisa dilawan dan tidak bisa terjangkau dengan pikiran, bahkan teknologi secanggih apapun tidak mampu. Karena sampai dengan saat ini tidak ada pesawat dari Mekah sampai ke Palestina dalam waktu 1 menit, tidak ada. Itu. Sementara Kanjeng Nabi naik buruk, di mana buruk itu sejauh mata memandang itulah langkahnya. Kenapa? Ya, buruk ini berasal dari cahaya. Kecepatan cahaya berapa? 1 detik ya, kalau ada kecepatan suara. Ya. Kecepatan, saya lupa satuannya. Kalau pakai slide ada itu. Ya, satuan kecepatan suara. Kecepatan ini seperti mobil. Kan ada kecepatan 100 km per jam. Jadi dalam 1 jam baru 100 kilo. Kalau suara 25 berapa, lupa saya satuannya. Kemudian kalau kecepatan cahaya itu sekitar 123.000 km per detik. Itu kecepatan cahaya. Dan buruk itu cahaya. Itu. Makanya ya tidak bisa dibahas dengan, ya dibandingkan dengan pesawat tercanggih, tidak ada yang bisa menyaingi buruk. Bahkan kalau ada ya orang pesawat luar angkasa yang tercanggih sekarang, ya, untuk ke langit pertama aja masih butuh ya, waktu bertahun-tahun. Apalagi langit kedua lebih luas lagi, langit ketiga lebih luas lagi, dan seterusnya. Sehingga sampai langit ke-7 aja, ya, 100 turunan tidak cukup umurnya untuk sampai ke sana. Ya, kalau kita bicara Mi'raj. Isra saja sudah orang pada saat itu banyak tidak percaya. Jadi para ikhwan rahimakumullah, yang kedua ya tentang bi'abdihi. Yang pertama kata abdun, hamba itu lahir batin. Kan hamba itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa kaulo. Kalau bahasa Sunda apa? Pembantu atau orang yang menjadi budaknya itu apa namanya? Abdi. Yang bahasa abdi. Yang namanya hamba itu ya lahir batin. Kalau hanya nyawanya ya jelangkung. Ya kan? Kalau hanya badannya mah ya. Kalau hamba lahir batin. Sehingga jawaban bahwa Isra Mi'raj Nabi lahir batin karena kalimatnya subhanalladzi asra bi'abdihi. Berarti Nabi berangkat lahir dan batin. Badan dan ruhnya. Kemudian yang ketiga, kata bi'abdihi, hambanya. Kenapa kok Allah tidak nyebut subhanalladzi asra binabiyhi? Kenapa Allah tidak nyebut subhanalladzi asra bi rasulihi? Kok nyebut bi'abdihi? Padahal ini peristiwa penting. Diperjalankan secara horizontal dulu, Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian vertikal, dari bumi Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai langit ke-7. Naik lagi ke alam Jabarut dan alam Lahut. Dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kok yang dipakai bi'abdihi, kok tidak pakai binabihi dan birasulihi. Ini tarbiyah, ya, pendidikan kepada kita. Bahwa orang kalau ingin diangkat derajatnya harus andap asor, kata orang Jawa. Kalau bahasa Sunda apa namanya? Sama. Artinya harus tawadu. Man tawada rafa'ahullah. Orang yang tawadu diangkat oleh Allah. Orang sombong direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, maka caranya harus tawadu. Kalau kita sombong, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini catatan pertama. Kenapa kok bi'abdihi? Agar supaya ini pendidikan kepada kita. Pemberitahuan juga dari Allah. Kalau kamu ingin diangkat, kamu harus sebagai hamba. Itu. Tidak boleh sombong. Sementara orang-orang pada saat itu anak-anak aku. Orang yang ingin menghadap kepada Allah dan ingin diterima oleh Allah, maka akunya ini harus dihilangkan. Pertama, menyatakan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia datang kepada Allah sebagai orang yang tunduk dan tidak mengharapkan apapun. Jadi namanya budak tidak punya gaji. Orang yang kerja ada gajinya bukan budak, namanya pegawai. Betul? Pegawai apa? Berapa gajinya? Sehingga ketika kita ibadah bicara pahala-pahala, berarti kita belum menjadi Abdullah, belum menjadi hamba Allah. Berarti Anda ingin menjadi pegawainya Allah. Semua diukur dengan gajinya. Makanya orang yang kayak gini, kalau Ramadan pahala ditingkatkan, langsung gairah ibadah. Setiap malam musholla, ya, tidak akan pernah libur sampai kolak-kolaknya lengkap. Betul? Itu. Selesai Ramadan, jangankan kolak, orangnya nggak ada. Kenapa? Selesai Ramadan sudah tidak ada kelipatan kayak Ramadan. Kenapa kok Ramadan sampai nginep-nginep di musola, di masjid, iktikaf? Karena pahala gede. Sehingga kalau kita kayak gitu, kita belum jadi hamba Allah. Kita masih bekerja berdasarkan gaji, berdasarkan bayaran. Berapa pahalanya? Itu. Tidak masuk. Sehingga Anda untuk diangkat menjadi orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah, tidak masuk sudah. Tertutup pintu. Jadi coba, pintu kantor direktur, ada enggak pegawai bawah bisa ketemu direktur langsung di kantornya? Enggak ada. Yang bisa ketemu direktur, orang kepercayaan direktur. Dan urusan di bawah sudah diserahkan kepada manajer. Sehingga ada direktur, ada ya direktur apa namanya? Direktur utama dirut, di bawah dirut ada direktur keuangan, direktur kepegawaian macam-macam. Sehingga semua urusan pegawai sudah diurus sama direktur kepegawaian. Dan direktur utama tidak mau tahu dengan itu. Yang penting tahu beres. Di bawah direktur-direktur itu juga ada manajer. Apa? Manajer ini yang bertemu langsung dengan pegawai. Sehingga coba kalau ada masalah di pabrik, apa? Sudah menghadap ke manajemen, ya kan? Tidak, sudah menghadap ke direktur? Tidak. Cukup dengan manajemen. Kenapa? Manajemen yang ngatur pegawai. Itu stratanya kayak gitu. Ya dalam dunia agama bagaimana? Ya pemilik komisaris utama ya, agama ini
yang dapat limpahan dari Allah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus menjadi direktur utama. Yang mana masing-masing zaman sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat ada direktur-direktur lapangan pada saat itu. Itu para nabi terdahulu. Berhadapan dengan masyarakat ada para wali. Itu. Sehingga yang berhadapan dengan masyarakat wali-wali ini. Sehingga sekarang kenapa kok sekarang bukan langsung nabi? Karena tugas kenabian itu sudah diserahkan pada para wali. Tugas kerasulannya menyampaikan aturan diserahkan pada ulama. Makanya sekarang yang ada ulama yang wali, ada ulama saja tidak wali, ada wali saja bukan ulama. Ada yang bukan kedua-duanya, ulama bukan, wali bukan. Tapi tampil pakai sorban. Koyok kata orang Jawa, koyok yeng. Ada kan yang model kayak gitu, ngaku-ngaku. Jadi ngaku ulama, bacaan Qur'annya tidak benar. Ngaku wali, sholatnya tidak lengkap. Oh, kalau sudah wali tidak perlu sholat. Ada kan yang ngomong begitu. Ya itulah walinya setan. Bukan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Jadi pertama, Nabi diposisikan. Kenapa Nabi itu contoh? Diposisikan oleh Allah sebagai hamba. Jadi tidak membawa martabat kenabiannya, tidak membawa martabat kerasulannya. Yang dibawa martabat kehambaannya, itu orang yang ibadah ngabdi kepada Allah, tidak mikir pahala. Bahkan sudah tunduk kepada Allah, dapat siksaan tidak boleh ngeluh. Coba budak disiksa sama tuannya, bisa nuntut enggak? Tidak bisa nuntut. Kenapa? Budak itu milik tuannya. Jadi kalau bisa nuntut, berarti masyarakat bebas. Hur. Ya hamba, budak tidak bisa nuntut. Gaji aja tidak bisa nuntut. Itulah ketika kita ingin diangkat oleh Allah, kita harus memposisikan diri di hadrohnya sebagai hamba yang tidak punya apapun di hadrohnya. Termasuk juga walaupun ibadah siang malam, tidak merasa memiliki dengan ibadah itu sebagai ibadah pribadinya. Loh kok begitu? Lah iya, hamba itu sadar bahwa siapa yang menciptakan badannya? Siapa yang bikin? Siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Dalam badan kita bisa hidup karena ada ruh. Yang bikin ruh siapa? Allah. Kita tahu caranya rukuk, sujud, dan bacaan-bacaan karena dapat ilmu. Dari siapa? Dari Allah. Jadi ilmunya punya Allah. Badannya punya Allah. Ruhnya punya Allah. Bisa sholat, bisa rukuk, sujud karena punya kekuatan. Siapa yang ngasih kekuatan? Allah. Kita bisa sholat, bisa sujud, dapat kesempatan. Karena ada orang yang sehat tidak punya kesempatan. Sibuk terus. Ada kan? Sehingga untuk ibadah aja tidak sempat. Jadi orang yang diberi kesibukan itu sebenarnya itu alat menjauhkan dari hadrahnya Allah SWT. Ya biasanya kalau sudah banyak duit. Ketika belum punya duit tidak ada kegiatan. Sehingga siang malam wiritan. Tapi karena tidak ngerti caranya ibadah, pikirannya langsung. Jadi yang dibaca surat Fatih. Tapi yang tergambar di hatinya bukan Kanjeng Nabi, dolar. Sehingga doanya kayak doa orang Pontianak. Saya diajari sama Habib di Pontianak. Ini Kiai ada doa bagus. Gimana Habib? Ya, keren. Selawatan.
Ayo bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kompak. Ya Rabbi bil Mustafa. Kemudian doanya bagaimana? Ya Allah, ya Rabbi, minta dolar 1 peti untuk ongkos naik haji, sisanya untuk lah ini. Berarti yang ngomong pengen kawin lagi. Ya untuk gini tidak apa-apa, bercanda-canda biar tidak ngantuk. Itulah para ikhwan rahimakumullah. Jadi kita menjadi hamba dah mikir apa yang didapat dari ibadah kita. Kenapa? Kalau sadar dengan kehambaan kita, kita tidak punya apa-apa. Waktunya siapa yang bikin waktu? Kesempatannya, ilmunya, tenaganya. Kita bisa ibadah, punya karep ibadah, yang ngasih karep siapa? Walaupun sehat, tidak ada karepnya, bisa tidak? Tidak ada yang punya kita. Lalu kalau tidak ada yang punya kita, kok minta gaji, kok minta pahala? Maka kesadaran ini harus tumbuh dulu. Bahwa kita ini tidak punya apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita ibadah siang malam. Yang ngasih kekuatan itu siapa? Ilmunya dari mana? Karepnya juga dari mana? Tidak ada. Karepnya aja Allah yang ngasih. Kalau tidak dikarep oleh Allah, tidak kuat kita. Betul? Sebentar sudah pada ngantuk. Tapi ketika dikasih karep, apalagi utangnya lagi gede, ngantuk baca surat Fatih sampai 1000, 2000. Itu kan. Kenapa? Ya kalau tidak dikasih kesulitan, orang tidak punya karep untuk takarrub kepada Allah. Sehingga untuk orang awam, pancingan. Sehingga kita punya musibah itu tandanya Allah manggil biar mendekat. Jangan sudon. Yang sudon, padahal saya sudah lazim pagi sore tepat waktu. Wadifah berjamaah, hailala berjamaah. Padahal saya sudah sedekah, kok masih rugi juga. Kok masih ditipu sama orang, ya kan? Ada yang kayak gitu. Akan tetapi kalau kita sadar bahwa musibah yang ada, agar supaya kita kembali kepada Allah. Dan itu bagian dari caranya Allah memanggil. Kenapa? Ya kita ini kalau belum punya musibah, duit banyak. Ini ya walaupun ya Allah ngambang. Tapi sudah utang banyak, mau nyaur tidak punya jalan. Jangankan ke teman, saudaranya sendiri didatengin tutup pintu. Ada kan? Itu tandanya Allah sedang membuka pintunya lebar-lebar untuk kita. Maka orang lain ditutup biar tidak datang ke orang lain. Itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita ke hadrahnya. Nah, orang yang ma'rifah kepada Allah ya dilakukan ini dengan penuh hikmat dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong gini gampang, tapi membuktikan walaupun saya juga sama. Kalau punya masalah pening juga kan. Nah itu. Jadi makanya saya tidak, kalau saya jangan bilang kalau saya, kalau sudah kena pening sama juga. Itu. Coba sudah ditagih yang datang debt collector, marah-marah. Coba gimana? Pening dah? Nabrak-nabrak. Coba orang seperti orang sudah hanyut sama banjir. Kawat dipegang walaupun berduri. Betul? Iya. Sehingga kita tidak bisa nyalakan. Kenapa kamu kok bila mencari pinjaman ojol online?
Setelah ini telat berlipat-lipat, akhirnya kamu hutangannya 6 juta, sekarang jadi 60 juta. Salah kamu, coba kamu. Iya gampang kalau kita lagi tidak dapat musibah. Tapi orang yang diberi oleh Allah musibah, itulah. Dia tidak bisa mengendalikan kondisinya. Pada saat itulah baru orang itu ingat dengan Tuhannya. Sehingga bilang, ya Allah sudah beneran. Kalau yang banyak duit, apalagi kanan kiri istri cantik, kanan 2, kiri 2. Kira-kira ingat enggak sama Allah kalau lagi? Mobil tinggal di remote, cetot. Terbuka pintunya. Yang di dalam sudah serba ada. Tidak ingat kepada Allah. Tapi coba sudah ditutup semua nikmat oleh Allah. Teman sudah tidak percaya. Saudara juga sudah menutup mata. Bahkan kalau perlu, ya sudah jelek, biarin. Rasain lo. Ada kan? Ketika kondisi dalam titik bawah inilah, kehambaan kita akan sadar. Akan datang yang dikenal dengan muhadharah. Orang itu diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran itu yang pertama adalah itu. Kalau kita belajar thariqah, inilah sadar dengan kehambaan kita. Yang namanya hamba, dirinya bukan milik dia, dirinya milik tuannya. Sehingga habis bekerja dipecut, tidak bisa nuntut dengan Tuhan. Itu kalau budak. Nabi diposisikan oleh Allah. Bi'abdihi hambanya. Kenapa? Sebelum itu Nabi sudah diuji dengan ujian seberat-beratnya. Punya paman yang selama ini jadi backing perjuangannya, wafat. Abahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Istrinya yang selama ini mendampingi dalam suka dan duka. Istri paling dicinta oleh Rasulullah. Ketika dengan Sayyidah Khadijah, Nabi tidak pernah berpikir menikah dengan siapapun. Cukup dengan dia karena sudah mendapatkan semua yang diinginkan seorang laki-laki. Kasih sayang iya, anak keturunan juga iya. Diambil oleh Allah. Kemudian masyarakat Mekah pada puncak kemarahannya, jangankan minta, membeli tidak boleh karena dibaikot Nabi bersama para sahabatnya sampai 4 tahun. Jadi dipenjara di ruang terbuka. Sehingga Nabi tidak bisa keluar dari daerah itu, tidak bisa bertransaksi, mau jual beli tidak bisa. Sehingga Nabi dan para sahabat berada pada puncak kesulitan. Itu. Ya karena seperti itu, dan itulah memang kehidupan. Jadi manusia ini baru timbul keyakinannya kepada Allah penuh. Ya. Ketika sudah tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Kalau masih ada yang diandalkan, kurang keyakinannya kepada Allah. Tapi ketika sudah dicabut semua, maka itulah baru mendongak. Sehingga kalau saya lihat peristiwa Isra dan Mi'raj itu mirip dengan penerbangan luar angkasa. Jadi pesawat ulang-alik itu, pesawat ruang angkasa, dibawa ke tempat peluncuran lewat darat pertama. Kemudian dinaikkan pesawat dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat peluncuran itu. Dan digendong dengan pesawat gede, pesawat kargo. Setelah itu diletakkan di ruang, di tempat yang jauh dari yang lain, dijauhkan. Tidak boleh ada orang mendekat. Diikat dengan tiang pancang sehingga menghadap ke luar angkasa.
Beda dengan penerbangan yang biasa, pakai apa namanya? Pakai runway. Tapi pesawat luar angkasa tidak pakai runway. Jadi pakai landasan penembakan roket. Sehingga ketika sudah siap, sudah semuanya siap komplit, ya, baru dimasukkan krunya. Setelah krunya masuk, dikunci semua. Nah, ketika mau diterbangkan, maka semua harus dilepas. Yang tadinya nopang bisa mendongak, sekarang harus dilepas. Kalau tidak dilepas, tidak bisa diterbang. Makanya manusia bisa menghadap ke hadroh setelah tidak punya siapapun yang bisa diandalkan untuk penopangnya. Demikian juga Nabi dicabut semua yang menopang perjuangannya. Masyarakat Mekah pada titik puncak kulminasi kebenciannya kepada Nabi. Sampai dia dan para sahabatnya banyak yang dibunuh. Termasuk juga ya Nabi terancam. Maka pada saat itulah Allah angkat beliau. Oleh karena itu, ya pada para ikhwan dan para pemirsa, kalau sudah dapat ujian berat, jangan sudon kepada Allah. Jangan bilang, dosa apa saya? Umum kan? Padahal saya sudah sholat. Padahal saya sudah sedekah. Padahal saya sudah puasa. Kok masih dapat musibah kayak gini? Dosa apa saya? Ada kan yang ngomong begitu kan? Itu karena tidak tahuannya dengan hukum yang Allah tetapkan terhadap semesta. Jadi hukum semesta, Allah baru ngangkat seseorang setelah dilepas dengan ikatan pada makhluk. Sehingga di hatinya tidak ada sedikit pun keinginan dapat pertolongan lagi dari makhluk. Hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Makhluk sudah tidak ada yang mau. Itu. Oleh karena itu ketika Anda mendapatkan ujian dijauhi, tandanya Allah lagi senang. Dan Nabi bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda ibtala." Ketika Allah sudah senang kepada hambanya, maka hamba itu diuji. Sampai di mana cintanya kepada Allah. Maka Allah pun dalam kegaibannya berseru dengan yang bersangkutan. Sekarang buktikan cintamu. Buktikan keyakinanmu. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah buktikan juga ketika Nabi sudah menunjukkan kesungguhannya. Maka Allah beritahu inilah. Dibuka rahasianya. Maka diperjalankanlah. Nabi dikasih kendaraan bernama Burak. Yang diambil dari surga. Coba. Orangnya di dunia kendaraannya sudah didatangkan ke dunia untuk membawa Nabi dalam perjalanan sucinya ini. Ini kehormatan dari Allah setelah Nabi mendapatkan ujian berat. Itu. Naik buruk dalam kecepatan sekejap mata sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Dan dalam perjalanan yang singkat ini Allah perlihatkan keagungannya. Tanda-tanda keagungan termasuk juga terhadap bagaimana alam barzah. Termasuk juga bagaimana nanti di hari kiamat. Kondisi umatnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Prosesnya ya seperti itu dulu. Berat. Kemudian perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini horizontal. Inilah syariat. Jadi syariat itu hukum sebab akibat. Karena berbuat dosa mendapatkan dosa. Karena berdosa kalau tidak bertobat nanti mendapatkan siksa. Ini kausalitas. Dan hukum kausalitas ini adalah dikenal dengan syariah. Itu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, sudah menunggu arwah para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000. Setelah itu sholat
Nabi menjadi imamnya. Maka itulah ya, di mana dalam selawat Al-Fatih wal khatimi lima sabaqa. Kanjeng Nabi adalah imam dari para nabi, di mana para nabi dan rasul terdahulu ilmunya dan semua perangkat yang dibutuhkan pada tugas mereka itu mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan Nabi, sholat dan Nabi yang jadi imamnya. Setelah itu bercakap-cakap dengan Nabi Adam, bercakap-cakap dengan kakeknya Nabi Ibrahim, dengan nabi-nabi yang lain. Baru setelah itu Kanjeng Nabi diaturi oleh malaikat Jibril untuk naik ke sebuah batu yang mana ya dalam cerita kitab Mi'raj ada tangga emas dari langit, dari bumi menuju langit pertama. Dan Nabi Mi'raj dengan tangga tersebut tetap dikawal oleh malaikat Jibril. Jadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dari langit pertama, bumi ke langit pertama sampai ke langit ketujuh dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dan disitulah terjadi banyak dialog. Sehingga ada perjalanan datar horizontal, ada vertikal. Perjalanan horizontal inilah ya yang dikenal dengan perjalanan bagaimana Nabi diberitahu oleh Allah tentang syariatnya. Dan contoh-contoh orang terdahulu yang telah melaksanakan baik kebaikan termasuk juga kemaksiatan. Dan ditunjukkan oleh Allah ini umatnya Kanjeng Nabi yang pezina begini, yang ini macam-macam ditunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, makanya itulah syariat. Kemudian peristiwa mengajarkan syariat ini namanya taklim. Gurunya muallim. Itu. Dari langit bumi ke langit pertama dan seterusnya sampai langit ketujuh ini namanya proses tarbiyah. Ya. Proses tarbiyah. Nabi ditarbiyah. Yang diberi tugas oleh Allah dalam hal ini malaikat Jibril mewakili Allah. Yang mana hakikatnya sebelum ditarbiyah malaikat Jibril Nabi sudah tahu. Cuma untuk contoh kepada umatnya proses tarbiyah ini harus ada juga guru dan murid. Ini proses tarbiyah. Taklim juga harus ada guru dan murid. Cuman bedanya tarbiyah dengan taklim ketika taklim boleh tanya. Makanya saya selalu memberikan kesempatan bertanya. Kenapa ini prosesnya taklim? Kalau sudah tarbiyah, ada guru tarbiyah. Dalam proses tarbiyah, murid tidak boleh tanya. Murid hanya bilang na'am, thayyib. Tidak boleh nentang. Mempertanyakan apa yang dilakukan gurunya dalam proses tarbiyah 3 kali dipecat. Tuh. Dasarnya apa? Quran. Karena ada orang tidak terima. Enak ya. Kalau guru hanya ini nyuruh-nyuruh saja, muridnya tanya aja nggak boleh. Wah, keenaan gurunya itu. Diktator. Memang iya. Karena memang ada orang yang diberi tugas oleh Allah untuk kayak gitu. Dan orang itu yang diberi tugasan itu tidak boleh bertanya. Sehingga contoh ya proses tarbiyah itu laksana dokter dengan pasien. Dokter ahli dengan pasien dengan spesifikasi penyakit berat. Karena penyakitnya berat, di depan dokter ahli, pasien tersebut pasrah. Kata dokter, cukup dikasih saran. Maka ketika saran dilakukan, sembuh.
Tapi kalau penyakitnya lebih parah, tidak cukup saran, perlu tindakan, diberi obat. Obatnya, bau, coba obatnya walaupun mahal, bau apa enggak? Enak apa enggak baunya obat? Pahit, baunya tidak enak. Tapi harus ditelan kan? Kata dokter, ini minum pagi sore, ini 3 kali sehari, ini sekali sehari, ini begini-gini dan seterusnya. Dan pasien harus tunduk, tidak bisa. Gimana nih kok begini dok? Ini sehari sekali, ini sehari 3 kali. Padahal yang 3 kali sehari ini gede-gede, yang ini yang sehari sekali kecil-kecil. Ada yang sehari sekali separuh. Kenapa? Yang tahu dosis dokter ahli. Demikian juga toreko. Toreko itu sifatnya tarbiyah. Yang mentarbiyah toreko bukan muqaddam kalau di Tijani. Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Kata Sayyidi Syekh, kalau kamu ingin benar melewati toreko ini, baca istighfar. Istighfarnya jangan yang lain. Astaghfirullah. Kalau yang lain tidak boleh. Kenapa? Ini obat yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Astaghfirullah, titik. Nah, kita tidak tahu rahasianya. Yang tidak tahu rahasianya hanya tahu dengan apa? Nahwu sarafnya ini macam-macam. Ini kan begini, andaikan begini kan begini, ya kan? Kok pendek? Udah kalau kita ingin benar torekohnya, datanglah kita laksana orang sakit parah di depan dokter ahli dan kita hanya sami'na wa ta'na, tidak boleh tanya. Kalau tanya dipecat. Makanya contoh di Quran, baca surat Kahfi bagaimana Nabi Musa ya diperintah oleh Allah berguru kepada seorang wali, Al-Khidir. Jadi Al-Khidir bukan nabi, wali. Dan itu yang menyatakan Syekh Tijani. Lalu kalau Ikhwan Tijani tidak mau dengan ini, tentang gurunya. Itu. Dan ya Quran dan hadisnya jelas. Jadi Nabi Khidir itu dalam pandangan orang awam. Coba tanya apa dasarnya, tidak tahu. Tapi para arifin, orang-orang ma'rifah kepada Allah, para aulia, semua sepakat Al-Khidir itu wali. Bukan hanya Syekh Tijani yang mengatakan wali. Imam Ghazali pun mengatakan wali. Kalau enggak percaya, silakan buka. Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 340. Di situ ada penjelasan Kanjeng Nabi yang menyatakan dia Roisul Abdal. Al-Khidir adalah pimpinan wali Abdal yang jumlahnya hanya 7 orang dalam setiap zaman. Al-Khidir pimpinannya. Nabi Musa harus berguru kepada seorang wali. Ketika Nabi Musa datang, karena ini ilmu kewalian bukan ilmu kenabian hasilnya. Jadi ilmu laduni itu ilmu kewalian bukan ilmu kenabian. Kenapa kok Nabi Musa harus begitu? Karena Nabi Musa melanggar etika kelas tinggi. Jadi ketika berhasil menyeberangkan orang-orang Yahudi yang ditawan oleh Fir'aun, Fir'aunnya mati, orang Yahudi selamat, sudah nyebrang melintasi Laut Merah. Kemudian Nabi Musa berpidato sampai orang pada nangis. Banyak yang nangis, banyak yang sadar. Kemudian di antara mereka ada yang tanya, "Ya Musa, apakah ada di dunia ini orang yang lebih pintar dari kamu?" Dan Nabi Musa, Nabi, tidak ada yang lebih pintar dari Nabi. Nabi Musa bilang, tidak ada. Karena memang dia pada saat itu orang yang paling tinggi martabatnya sebagai Nabi. Benar, cuma etika di hadirat Allah, etika tingkat tinggi. Andaikan Nabi Musa mengatakan, Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu, dia terbebas dari kesalahan etika. Tapi karena Nabi Musa menyatakan tidak ada yang lebih pintar dari dia, dapat teguran dari Allah. Dan Allah bilang ada orang yang lebih tahu dari kamu. Dalam hal ini bukan mutlak.
dalam urusan ilmu ketuhanan tidak ada yang menyaingi Nabi. Nabi paling pintar. Tapi dalam urusan makhluk, Nabi tidak tahu semuanya, dalam arti ya tanda kutip. Contohnya ada orang Arab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana caranya mengawinkan kurma laki dengan kurma jantan dengan kurma betina? Ya Nabi diutus bukan untuk ngajarin nanam kurma dan ngawinkan kurma. Nabi diutus untuk menyampaikan agama. Nabi bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan itu. Karena kamu sudah pengalaman. Artinya, dalam hal ini itu bukan tugas kenabian. Itu. Aslinya kalau bicara tidak ada yang lebih tahu dari Nabi semuanya. Cuma tugas Nabi khusus menyampaikan risalah agama. Nah, Nabi Musa ditanya, apa ada orang yang lebih pintar dari kamu? Enggak ada. Salah ngomong ini. Nabi Musa didenda. Dihukum apa? Harus berguru kepada orang lain yang martabatnya di bawah dia wali. Karena kalau menyatakan Nabi Khidir sekarang kan masih ada. Nah, kalau sekarang masih ada nabi terakhir siapa? Maka berlawanan dengan Quran, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu. Rasulullah nabi terakhir. Kalau orang sekarang masih ada, gimana? Itu masalahnya, salah satunya. Dan dulu sudah pernah saya bahas kan? Itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, kesalahan etika ini harus ditebus oleh Nabi Musa. Berguru kepada Al-Khidir, dan Al-Khidir memberikan syarat. Karena dia sebagai guru tarbiyah. Kalau kamu mau ikut aku, mau belajar sama aku, kata Al-Khidir, ada syaratnya. Apa syaratnya? Fala tas'alni an syai'in. Kamu tidak boleh tanya apapun. Tanya tidak boleh. Kemudian yang terjadi berikutnya gimana? Yang dilakukan Al-Khidir perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat secara zahir. Ada anak kecil bermain dibunuh. Teriak Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa ini pembawa syariat. Tapi jangan bicara hakikat, bukan tidak tahu hakikat Nabi Musa. Nabi lebih dari itu pengetahuannya. Cuma tugasnya membawa syariat. Ada orang melanggar syariat. Bagaimana kalau melihat orang melanggar syariat? Hukum menyatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam tastati fa bilisani au biqalbik. Kan gitu kan? Kalau kamu melihat satu yang mungkar, maka cegah dengan tangan kamu. Atau kamu harus ngomong. Atau kalau tidak mampu ngomong, harus ingkar di hati kamu. Tidak boleh setuju. Dan Nabi Musa, karena Nabi kalau diem, dia memegang syariat. Ini masalahnya. Bukan bodoh Nabi Musa. Akhirnya teriak, Khidir, kok kamu mau bunuh orang? Anak kecil tidak punya dosa dibunuh. Ini kemungkaran yang luar biasa. Ya. Laqad ji'ta syai'an nukrah. Kamu telah berbuat kemungkaran. Akhirnya diingatkan, ya Musa, bagaimana perjanjian kita? Kalau kamu ikut saya, kamu tidak akan sabar. Kamu maksa, kamu tidak boleh tanya. Ini ketika kita masuk ke alam hakikat. Tapi hakikat yang diajarkan Al-Khidir, hakikat kehidupan dunia. Bukan hakikat di langit. Kalau ditanya di langit, Al-Khidir tidak ada apa-apanya dengan Nabi Musa. Ini hakikat dunia pada saat itu ditutup oleh Allah. Satu. Yang kedua, memang ya karena membawa syariat harus ngomong minimal atau mencegah. Jalan lagi ngerusak kapal. Padahal dikasih gratisan. Protes lagi. Jalan lagi. Minta minum aja tidak dikasih. Kerja bakti. Akhirnya yang terakhir tidak protes, gerundel.
Ini kalau kita kerja kayak gini, ya ada gajinya kan bisa untuk beli makan siang. Nah, akhirnya kata Al-Khidir, hadza firaqu baini wa bainak. 3 kali. Menentang gurunya, dipecat. Sehingga dalam thariqah Tijani, ya ikhwan, ya, tidak boleh nentang sedikit pun pada Sayyidi Syekh, walaupun tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Ya contohnya yang paling umum kan, ketika Sayyidi Syekh menyatakan rokok haram, banyak ikhwan kemeracuk. Kata siapa? Kata siapa? Oh kata ini tidak apa-apa, itu kiai itu, ini. Kalau Anda mau ikut Syekh Tijani, tidak usah mandang kiai itu, kiai ini. Pandang Syekh Tijani, dan apapun yang kata dia, ya sudah. Kalau Anda menentang, dipecat. Itu. Jadi ini permasalahannya. Sehingga saya, karena dulu saya sering menjelaskan masalah ini, maka saya dapat tantangan banyak. Bahkan di Madura, langsung orang Madura, kan sampean tahu orang Madura kayak gitu. Ya, temannya Rokib ini. Iya. Gimana Kiai? Kita ini petani tembakau, masa pas haram? Ya. Saya jelaskan baik-baik. Jadi saya bilang, kalau Bapak ngerokok, Bapak tidak mau berhenti ngerokok. Tapi Anda ketika Bapak ngerokok sadar bahwa yang dikatakan guru kita Syekh itu kita membenarkan haramnya sudah haram. Tapi tidak mampu berhenti. Kalau berhenti kecut, ya kan? Tetap ngerokok. Tapi tidak nentang dengan Syekh, tidak batal thariqahnya. Saya bilang, hatta sampean sehari habis 1 karung rokok, tidak batal thariqahnya. Itu. Karena apa? Maksiat tidak membatalkan thariqah. Dalam Islam, maksiat paling tinggi di antaranya berbuat zina, ya kan? Coba orang yang zina batal enggak Islamnya? Enggak. Itu. Tapi kalau ingkar dengan la ilaha illallah, batal Islam. Kalau berbuat syirik, batal Islamnya. Tapi kalau membunuh orang, tidak batal Islamnya. Walaupun itu dosa besar. Tapi tidak membatalkan Islam. Demikian juga dosa besar tidak membatalkan thariqah. Apalagi hanya merokok. Tidak batal thariqahnya. Tapi karena guru kita Sayyidi Syekh pemilik thariqah ini mengatakan ini haram, Anda tentang. Nah ini penentangan Anda itu menentang Syekh. Menentang Sayyidi Syekh batal thariqahnya. Itu. Walaupun Anda sendiri tidak ngerokok. Tapi ketika Anda menentang, batal thariqahnya karena penentangan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Ini permasalahannya kayak gitu. Demikian juga ya Nabi Musa dengan Al-Khidir, ya. Karena Nabi Musa 3 kali telah bertanya dan menentang apa yang dilakukan oleh Al-Khidir, maka langsung hadza firaqu baini wa bainak. Ini perpisahan kita. Artinya dipecat jadi murid. Oleh karena itu hati-hati. Kalau Sayyidi Syekh jelas di kitab thariqah, Sayyidi Syekh menyatakan begini, sudah kalau kita belum mampu melakukan, diam. Sadari, waduh saya belum bisa ngikuti Syekh. Jadi ketika Anda melakukan, sadar, ya Syekh minta tolong. Kuatkan saya bisa berhenti. Satu saat Allah akan memberikan kekuatan Anda berhenti. Itu. Tapi kalau nentang, ya bahaya penentangan itu. Karena banyak ikhwan dikasih tahu tidak terima, malah bikin status di Facebook, foto sambil. Ada kan? Itu penentangan. Kalau saya bilang, Anda nentang saya, Anda tidak batal thariqahnya. Tapi menentang apa yang saya sampaikan itu dari Syekh,
maka Anda menentang Sayyidi Syekh, Anda bisa batal thariqahnya. Akhirnya saya diadukan ke Muqaddam yang itu, Ki Yunus batal-batalkan thariqahnya orang. Ini bukan kayak gitu. Kita mau ngapa adanya, kita bicara hukum. Ya, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'raj. Jadi perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, minta dibuka pintu langit pertama oleh malaikat Jibril dengan penjaga langit. Dibuka. Naik kedua sampai ke langit ketujuh. Ya. Ini yang ngurus malaikat Jibril. Setiap ini minta izin kepada malaikat penjaga pintu langit agar dibuka. Ya, itulah tarbiyah. Di mana langit itu sebenarnya hijab. Jadi kita ini di muka bumi terhijab. Ruh kita ada dalam hati. Jadi hati dan badan ini hijab. Sehingga ruh yang besar tidak bisa ngelihat apapun. Menjadi bodoh karena badannya bodoh. Maka agar supaya potensi yang ada pada roh ini keluar, harus dieksploitasi. Maka ada guru taklim yang ngajar. Agar supaya kita pun mempunyai kebiasaan yang mahmudah, yang terpuji, ada guru tarbiyah. Guru yang mendidik. Seperti yang saya ceritakan tadi. Karena kita tiap hari ngelihat ya, uswah kita, guru kita, orang tua kita terbiasa pegang tasbih dan wiridan. Maka anak kita tidak asing lagi dengan tasbih dan wirid. Tapi kalau tiap hari hanya ngelihat bapaknya main HP siang malam tidak berhenti-berhenti. Jangan salahkan kalau anaknya kayak gitu. Anaknya suruh baca Quran, bapaknya enggak baca. Apa kata? Ya enak aja bapak suruh saya baca Quran, bapaknya main HP. Ya kan? Jadi harus ada uswah. Itulah yang ada pada tarbiyah. Makanya malaikat Jibril minta izin dan ini uswah. Contoh. Ada etika. Untuk keluar dari hijab satu ke hijab yang lain. Ya itulah namanya tarbiyah. Guru tarbiyah itu seperti dokter ahli. Bagaimana di samping tahu teori, dia sudah terbiasa praktek. Sehingga dia sudah melihat orang, oh ini penyakitan ini orang. Tahu penyakitnya. Cukup dilihat begini kalau dokter ahli sudah tahu penyakitnya. Kalau dokter biasa dipakai ini dicek, kalau dokter ahli dilihat. Apalagi sampai dipegang tangannya. Ini Jakarta ada di daerah Jakarta Barat di daerah Glodok situ. Ada Cina ahli pengobatan. Itu kalau datang sama dia tidak boleh cerita apapun. Hanya tangannya diberikan begini. Dipegang gini. Langsung ditulis penyakitnya. Apa saja. Itu. Kenapa? Itulah dokter ahli. Dan pasiennya tidak usah ngomong. Kemudian obatnya ini dan sebagainya sudah. Jadi dokter ahli, ya, guru tarbiyah tahu dengan penyakitnya murid, termasuk tahu dengan obat penyakit hati murid. Sehingga guru tarbiyah tidak bisa dibantah. Katanya sudah baca ini, udah. Dalam thariqah, istighfar 100, astagfirullah, kok pendek amat. Selawat Fatih, la ilaha illallah. Kalau dibaca 20 menit selesai. Tarekat yang lain banyak, Pak. Jadi wirid pokoknya aja 1 jam bisa tidak selesai. Tiap habis sholat. Tijani pagi sore hanya 20 menit. Itu pun disingkat-singkat. Tidak mau pakai selawat Fatih. Padahal selawat yang direkomendasi kalau tidak mampu selawat Fatih, kondisinya mendesak, baru boleh baca selain Fatih.
Paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Tidak bisa dengan sallallahu ala Muhammad. Masih ada yang pakai sallallahu ala Muhammad. Tidak memenuhi syarat. Sudah pakai sallallahu ala Muhammad, dikencengin lagi. Solmat. Itu. Jadi ini resep sudah dari dokter ahli tarbiyah. Yang resepnya dari Kanjeng Nabi, bukan bikinan sendiri. Jadi saya dapat perintah mengamalkan dan menyebarkan. Tapi Allah beri ketajaman basirah kepada Sayyidi Syekh, sehingga Sayyidi Syekh tahu dengan penyakit murid. Ya. Karena dia orang yang sudah paripurna zahir dan batinnya, berguru langsung kepada Sayyidi Syekh, hebat. Contohnya murid Sayyidi Syekh namanya Syed Muhammad Al-Arabi Ad-Damrawi. Ikut Sayyidi Syekh masih bujang, umur 20 tahun. Setahun ikut Sayyidi Syekh, langsung yaghdoh dengan Kanjeng Nabi. Lain kalau ikut saya, bertahun-tahun tetap mimpi aja belum. Lah kenapa? Wong saya tidak sempurna. Satu. Yang kedua, karena ngelihat ketidaksempurnaan saya, disuruh ini itu, ya balelo. Betul? Masa begini? Masa? Jadi terlalu banyak masanya, matang. Jadi coba Anda dikatakan begini, langsung kerjakan. Tidak usah tanya. Husnudzon kepada Allah. Tidak lama Anda akan ketemu Rasulullah. Tapi kalau terlalu banyak masa ini gimana begini. Sudah jelas saya tanya. Apa? Nguji. Karena ada juga orang nguji muqaddam. Ditanya ini. Padahal dia sudah tahu. Tanya ini, tanya ini. Itu melanggar etika. Dan murid yang kayak gitu calon lepas dari dia. Na'udzubillah. Ini hati-hati. Ini proses tarbiyah. Bagaimana dari setelah lepas langit ketujuh, malaikat Jibril pamit, tidak bisa ngawal Nabi lagi. Kenapa? Di atas langit ketujuh masih ada alam lagi. Jadi langit pertama sampai ketujuh namanya alamul malakut, alamnya malaikat. Pimpinannya malaikat Jibril. Tapi setelah lepas langit ketujuh, malaikat Jibril tidak punya kewenangan apapun. Bahkan kalau malaikat Jibril masuk ke situ terbakar. Sehingga selepas dari langit ketujuh, malaikat Jibril pamitan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya baru sampai di sini. Tidak bisa ngikuti lagi. Loh gimana Jibril? Masa kamu akan tinggalkan aku sendiri? Saya kalau ikut satu langkah maju terbakar ya Rasulullah. Sekarang monggo jenengan berangkat sendiri dan Allah mempersilahkan jenengan masuk ke alam tersebut. Namanya alam Jabarut. Alam apa namanya? Alam Jabarut. Di situ ada Lauhil Mahfuz, ada macam-macam, ya. Termasuk ya Ummul Kitab ada di situ. Rasulullah masuk. Ketika masuk ke alam tersebut, Rasulullah membuka sandalnya. Ditegur oleh Allah, ya Habibi, wahai kekasihku, kenapa kamu kok membuka sandal? Kanjeng Nabi bilang, ya Allah, saya takut seperti kejadiannya Nabi Musa yang ingin bertemu denganmu, diperintah untuk naik ke bukit Tursina. Apa? Nabi Musa pakai sandal di atas bukit, berbatu, pakai sandal. Apa yang terjadi? Ditegur oleh Allah. Fahla na'laik, buka sandal kamu. Innaka fil wadil muqaddas itu. Kamu berada di tempat yang suci. Nabi Musa di muka bumi, di atas gunung harus melepas sandal. Kanjeng Nabi naik di atas langit ketujuh, buka sandal tidak boleh. Dan dijelaskan oleh Allah, kalau Musa ingin bertemu aku, dia yang minta. Nabi Musa minta bertemu dengan Allah.
Tapi kamu datang ke sini bukan kamu yang minta, aku yang mau. Itu permasalahannya, kuncinya. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang sulit. Itu. Kalau Musa sampai diberi dispensasi bicara denganku, yang minta Musa. Karena dia tidak mampu aslinya, Allah upgrade telinga Nabi Musa. Kekuatannya 70.000 kali lipat. Jadi kekuatan telinga Nabi Musa yang tadinya telinga terkuat di antara manusia, di-upgrade lagi 70.000 kali lipat. Baru mampu mendengar kalamullah. Karena Nabi Musa hanya bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Lidahnya Nabi Musa biar bisa menjawab kalamullah, di-upgrade lisan dan lidahnya 70.000 kali lipat. Itu pun setelah terjadi dialog Nabi Musa kelengar terlempar dalam kondisi pingsan. Adapun Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah yang menghendaki, maka Allah yang mengupgrade sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan alam yang akan ditempuhnya. Jadi kenapa? Ya, malaikat tercipta dari cahaya Nabi. Sehingga jangan berpikiran Kanjeng Nabi belajar pada malaikat Jibril. Itu hanya proses biar umatnya tahu kalau ingin ilmu harus ada taklim. Dalam taklim harus ada dialog. Tuh. Berikutnya harus ada tarbiyah. Tarbiyah satu arah, guru hanya kepada murid. Murid tidak boleh tanya. Itu. Ketika masuk ke alam jabarut dan alam lahut, ya, itu namanya proses tarkiyah. Murid laksana mayat di depan gurunya. Laksana mayat di depan orang yang memandikan. Artinya tidak punya iradah. Kemauan aja nggak ada. Keinginan apapun tidak ada. Sudah tidak mayat gimana? Nah itulah guru tarbiyah. Jadi kalau proses taklim, murid bisa tanya jawab. Kalau proses tarbiyah, guru hanya ngomong pada murid, murid tidak boleh menjawab aja, tidak perlu. Murid cukup sami'na wa ata'na. Kalau sudah proses tarbiyah, murid tidak boleh tanya apapun dan tidak boleh punya kehendak apapun, dia pasrah total pada gurunya. Itulah proses tarbiyah dan itu dicontohkan dalam Isra dan Mi'raj. Siapa yang mentarkiyah Kanjeng Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi ketika hadir di hadrat Allah dengan etika kelas tingginya, maka Allah senang pada Nabi. Maka Nabi mendapatkan martabat Habibullah. Nabi Adam Sofiullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Musa Kalimullah. Isa Ruhullah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Dan akhlak termulia, akhlaknya Nabi. Dan Allah menyatakan di Quran, innaka la'ala khuluqin alim. Karena akhlaknya mulia, maka dia yang berhak jadi pemimpin. Jadi etika itu pemimpin etika yang dipentingkan, bukan etika andasmu. Kan ada kan? Jadi pemimpin itu harus punya etika. Dan etika terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merekomendasikan Allah. Setelah turun ke muka bumi, Nabi bercerita, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga Islam ini akhlak. Maka tidak cukup belajar cukup dengan taklim, harus ditarbiyah. Tarbiyah itu adanya di thariqah. Makanya orang kalau tidak berthariqah,
tidak tahu tarbiyah. Walaupun bertoriko tapi tidak pernah ngaji, ya hanya wiritan. Sehingga ada yang sampai puluhan tahun bertoriko, kaifiat lazim aja nggak tahu. Rahasia lazim aja tidak tahu bahwa di balik wirid lazim itu ada sesuatu yang sangat dahsyat di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Apa Ismul A'zam? Mengapa kok pahala Tijani gede? Ya karena dalam wirid Tijani ada Ismul A'zam. Itu para ikhwan rahimakumullah. Jadi yang kita lakukan ini bagaimana contoh dari Rasulullah. Sehingga untuk mereka yang kelas tinggi dari para khalifah, para muqaddam yang besar, ini ditarkiyah, bukan hanya ditarbiyah. Ya, dan itu yang memproses langsung Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bisa melihat Nabi dalam kondisi sadar. Ya, kalau Anda ingin masuk ke situ, ya ikuti tahapan dengan baik. Dari syariatnya yang benar. Ikuti torekoh ini dengan cara yang benar. Bagaimana? Sami'na wa ta'na. Jadi bukan, oh ini mempertanyakan lagi. Dikasih tahu begini, masa begini? Dikasih tahu begini, masa? Di sana begitu. Jadi torekoh ini torekohnya Kanjeng Nabi dan torekohnya Syekh Tijani. Ketika Anda mendengar dari kitab Tijani yang sahih, contohnya Bughyatul Mustafid, Jawahirul Ma'ani, Rimah, Ira'atu Arais, As-Surbus Sofi, itu kitab-kitab Tijani yang terkenal kesahihannya. Kalau mendengar dari itu dari Syekh. Jadi jangan, wah ini begini. Jadi kalau ingin benar, lepaskan pendapat kita. Sehingga sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kalau Muhammad yang menyatakan begitu, lebih dari itu aku percaya. Jadi ketika Anda mendengar, kata siapa? Kata Sayyidi Syekh, langsung Anda diam sami'na wa ta'na. Anda tidak perlu banyak wiritan. Anda akan sampai. Tapi Anda siang malam baca sudah ratusan ribu selawat Fatih. Tapi mendengar ini dari Syekh begini, masa? Ya, tinggal baca selawatnya yang banyak. Anda tidak akan pernah dibukain pintu. Karena syarat dibukain pintu, diam. Coba, Kanjeng Nabi bersama mereka Jibril. Naik sampai langit pertama, mereka Jibril ketok pintu. Siapa? Jibril. Ada apa? Saya nganter Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diam. Tidak ikut ngomong. Karena sudah ada yang ngomongkan. Berikutnya, ketok pintu lagi. Rasulullah diam. Kenapa? Sudah ada yang ngurus. Ya sama dengan kita punya urusan. Sudah ada lawyernya, sudah ada yang nganter. Maka kita jangan banyak ngomong. Kalau kita banyak ngomong, keliru ngomong, nanti ruwet. Benar apa enggak? Di pengadilan ngomong, malah omongan nanti memperberat masalah. Maka kalau ingin selamat, puasa ngomong. Dalam thariqah udah kerjakan. Dengan husnudzon ketika ini Syekh yang menyatakan udah sami'na wa ta'na. Kalau belum bisa melaksanakan, bertobatnya istighfar, mohon kepada Allah. Ya Allah, berilah saya ketaatan kepada guru saya, Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Itu ketika seperti itu, Anda akan mudah untuk menempuh perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak cincong, mudah. Sampai kapanpun Anda tidak akan jalan di tempat nanti. Itu mending kalau jalan di tempat. Kalau disuruh mundur, dibuang. Ini kebanyakan cincong. Coba. Anda ikut bis atau ikut kereta. Di sambungan kereta dilarang merokok. Jika ketahuan merokok di kereta, diturunkan di stasiun terdekat. Alah, Anda merokok. Ketahuan petugas, diapain? Diturunin.
Saya sudah beli tiket. Iya, Anda beli tiket. Tapi Anda melanggar aturan. Aturannya. Anda wajib diturunkan. Itu. Oleh karena itu ketika saya menyatakan A, kita jangan ngomong, wah, jangan bandingkan guru kita dengan orang lain. Sama dengan coba kita punya anak. Ketika kita marah-marah, anak kita ngomong. Itu bapaknya itu kayak gitu. Anaknya minta uang langsung diberi. Bagaimana Anda? Tersinggung apa Anda? Kalau dibanding-bandingkan dengan tetangga. Demikian juga guru kita adalah orang tua kita. Di antara adab jangan bandingkan guru kita dengan orang lain. Sami'na wa ta'na. Dan orang yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang sami'na wa ta'na. Ketika taklim boleh bertanya, ketika tarbiyah hanya nerima saja. Bertanya tidak boleh, apalagi dalam proses tarbiyah tidak boleh punya karep sedikit pun diajukan, tidak boleh. Kita harus laksana mayat yang dimandikan oleh petugas yang memandikannya. Jadi tidak ada irodah. Itulah contoh Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dianut dalam Thariqah Tijaniyah. Kalau Anda ingin sukses, maka inilah kaidahnya. Belajar, kalau tidak ngerti bertanya. Setelah belajar, Anda ikut pendidikannya. Di situ Anda tidak boleh bertanya, hanya sami'na wa ta'na. Pada waktunya Anda masuk ke tarqiyah, maka Anda tidak boleh punya karep apapun untuk disampaikan. Cukup benar-benar sami'na wa ta'na mutlak. Demikian, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo. Sudah, tidak ada pertanyaan. Kok pada senyap? Cukup? Kalau sudah cukup, karena kalau tidak ada yang mau bertanya, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sudah ngerti semua, makanya tidak perlu tanya. Ya kan? Kemungkinan kedua, tidak ngerti sama sekali, sehingga apa ini? Mana ini? Yang pertama, yang kedua? Baik, semoga kita diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadikan kita tijani yang sahih sebagaimana yang digandaki oleh guru kita. Dan kita diterima sebagai muridnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.